tidak sedikit dari para penggemarnya itu ketika Bon Jovi menyanyikan lagu Always itu histeris. Nah, pesan moral di lagu itu apa intinya? Tentang cinta yang apapun kondisinya, aku tetap mencintai. Oh, itu, aku ya. akan selalu ada dan seterusnya. Nah, melihat histerisnya dari para penggemarnya Bon Jovi itu, kalau pelajaran yang saya dapat dari Gus Nizam, pernah saya ikut ngaji Rebuan Agung itu di bab simak. Apakah histerisnya mereka itu ya sama dengan simaknya para wali yang ketika mendengar kalamullah itu? Sama persis. Dan sesungguhnya itu juga bagian dari kalamullah atau makna kalamullah. Kemudian diimaninya itu, tahqiqnya dalam pelaksanaan wa'amilus sholihahnya itu, sholihah apa tolihah, ini ya kembali kepada cahaya imannya. Walaupun para pendengarnya itu histerisnya mungkin karena pengalaman pribadinya itu, cinta ke sesama, bukan cinta ke Tuhannya atau ke nabinya. Ya, kalau didasari rasa iman ya menjadi positif, tetap menjadi positif. Kembali ke niat atau isi hati yang menyanyi itu, ada cahaya imannya apa tidak. Kalau ada cahaya imannya akan bertarung, dan cahaya yang dipastikan menang setelah lama bertarung, cahaya dengan kegelapan. Nah, disitulah efek lagu itu sedemikian kuat efeknya, atau ya ungkapan jiwa, ungkapan jiwa yang dilantunkan dengan lagu-lagu. Disitulah maka ini kaitannya dengan firman Allah Al-Quran, mumpung bulan Ramadan, Syahrul Quran, sing deres Al-Quran, Nabi kita bersabda, malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Sopo sing gak ngelagu nalika maca Quran iku wong dudu golongane awak dhewe. Sopo sing nalika maca Quran iku lempeng, gak ana iramae, gak ana nadae, mbok umate sapa iki? Pokoke dudu umatku, jare Kanjeng Nabi. Itu tanpa perkecualian ya? Tanpa perkecualian. Artinya ada orang-orang kan memang dari sononya diberi bakat, atau bakat suara, atau bakat menyanyikan, melakukan. Ada yang mungkin nggak bakat seperti itu. Artinya begini, pokoknya sudah berusaha, itu nggak termasuk. Iya. Sudah belajar, sudah berusaha. Iya. Artinya penekanan di hadis malam yataghanna bil Quran falaysa minna, ini diantara dasar dibolehkannya taghani itu nyanyi, ngelagu, dengan syarat ya kata dan kalimat yang disusun itu maknanya positif, Di Al-Quran banyak kisah-kisah Fir'aun, Qarun, Haman, kafirin, musyrikin, munafikin, zalimin dan sebagainya. Itu semuanya positif. Positifnya jangan seperti mereka. Siratan, jangan seperti mereka. Ketika mengisahkan para nabi, para wali, hamba soleh seperti Luqman Hakim, isyarat perintah, tersirat perintah, tiruan kayak mereka. Nah, semuanya positif, tidak ada yang negatif. 30 juz 114 surat itu. Walaupun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalau tasawuf ini bukan mengarah ke orang lain. Ayyuhal kafirun ya. Nah, tasawuf selalu
diri sendiri. Nuding awak dhewe. Ya, sihir tanpa waton itu kafire dhewe. Kafire dhewe sing digatekke gak oleh nek wis masuk tasawuf gak oleh gatekke kafire liyan. Karena itu bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita, bukan wilayah kita, bukan kita nggak boleh memasuki urusan yang bukan urusan kita. Dan kita nggak boleh buru-buru menjas. Nggak boleh, karena tidak ada yang tahu. Kita harus wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan kita dilarang untuk merasa paling benar, paling bersih, paling suci, apalagi karena kita nggak tahu manusia wong sak donya sak mene kae sangat mungkin ada yang lebih benar dari kita, lebih bersih, lebih suci dari kita, sangat mungkin. Donya sak mene ambane wong yo sak buajek. Karena kita nggak tahu pasti, maka ya nggak boleh. Tahu dari mana kalau paling benar? Apakah sudah ngecek wong sak donya? Iya, ya. Maka itu dilarang karena tidak tahu yang hakiki, tidak tahu yang sebenarnya sesungguhnya. Ketika kita tidak tahu yang sebenarnya sesungguhnya, di situ kita diperintahkan untuk husnudzan, berbaik sangka. Ya, saya jadi teringat yang pernah disampaikan di Rebuan Agung itu. Ya. Iku wong wis mati. Tadi berbicara Mas Didi Kempot tadi. Wis mau mati aja diomong eleke, ngomong apike. Padahal Mas Yose urip yo gak oleh ngomong eleke. Mas Yose kan begitu. Nah, ini ironis di masyarakat kita seakan-akan Yose urip gak apa-apa, dirasani, diomong eleke. Iya, itulah orang awam, kurang jeru atau kurang teles. Si urip gak oleh apa manis mati luwe gak oleh pindho. Gak dilarangi pantangan. Nek wis mati ku dilarang sing wis gak disepuro temen iki. Dilarang sing gak kena nyang alias berpantang. Berpantanglah membicarakan keburukan orang lain setelah orang itu meninggal dunia. Berpantang karena kontan efeknya anunya bandul ngenei si ngomong. Dan itu menurut ulama tasawuf, kalau di fikih, di syariat itu tanda orang fasik adalah membicarakan keburukan orang lain. Ini guys, huwa minal fasiqin. Dan kalau di tasawuf, di hakikat, nek wong wis mati diomong eleke iki ya tanda kafirin. Karena larangan besar, larangan sing kudu dipantangi, dilakoni, kafir. Walaupun kafirnya itu tidak seperti, bukan kafir harbi, bukan kelas kafir harbi. Kalau dia bodoh, kalau karena tidak tahu, ya setelah tahu harus bertobat. Kalau sudah tahu tapi lupa atau lalai, ya diingatkan. Lebih-lebih gak oleh ngrasani wong sing wis dikubur sadurunge mati. Kuburan sadurunge dikubur. Lah tambah kontan. Tambah kontan balik. Kuburan sadurunge dikubur. Ya gini, kalau membicarakan orang lain atau ini wilayah dhonniyah, ya, wilayah dhonniyah, wilayah prasangka. Ketika kita berprasangka baik, ketika kita berprasangka kepada orang lain, baik buruknya prasangka kita itu akan kembali ke kita. Akan kembali ke kita. Kita berprasangka ke si A, berprasangka baik. Kita dapat kebaikan dari prasangka kita ke si A itu. Si A belum tentu begitu, tapi
kebaikan akan kita dapat dari prasangka baik kita ke si A itu. Begitupun ketika buruk, kita berprasangka buruk ke si A. Jika si A memang iya begitu, nggak ngefek, dosa gitu aja. Kita dosa kan? Dosa. Karena perintahnya tutupilah, jangan dibicarakan, tutupi. Nah, tapi jika ternyata prasangka buruk kita kepada si A itu ternyata si A tidak begitu, maka yang begitu adalah kita. Ya dosa plus memantul ya, iya mantul. Nah iya tutup, tapi dosa. Nek gak ya awak dhewe sing ngono. Saya tidak menyebut nama, ini sekedar untuk memudahkan pemahaman. Makanya si A, contoh si A itu maling, padahal kenyataannya gak maling. Jangan maling iya misalnya, tapi gak sih terus tobat terus maka yang maling adalah yang menyangka maling itu. Ini dalilnya Nabi bersabda, man dhanna akhahu kafiran fahuwa kafir. Sapa sing nyono utawa ngarani dulure kafir, sing wis mesti ya sing ngarani utawa sing nyono kafir iku sing mesti kafir. Sing dinyono iso iya iso gak. Iso iya iso gak. Jenenge prasangka, bisa benar bisa salah. Kemungkinan benar salahnya 50-50. Kalaupun benar dalam berprasangka ini, tetap kita dosa. Kita dosa. Nah, dosa kepada manusia harus minta maaf ke yang bersangkutan. Nggak cukup istighfar. Dan bahayanya kalau ternyata prasangka kita, prasangka buruk kita tidak benar, maka yang yaitu bandul mengenai awak dewi sing ngono. Ini sama dengan menjas diri sendiri. Mewanti gitu. Menjas diri sendiri. Hah? Oh, ini ilmu dasar Islam. Ilmu Islam yang paling dasar. Semua ilmu dari sini berangkatnya. Iya. Semua cabang ilmu, semua ilmu cabang dari ya ini dasar ini. Ya ngapunten guys. Sepintas kalimat yang semacam itu, jangan berprasangka buruk dan seterusnya, banyaklah masyarakat yang tahu, apalagi dari motivator-motivator itu berpikirlah positif, nanti akan yang terjadi positif dan seterusnya. Nah, apakah mungkin kira-kira bisa praktek, bisa mengamalkan husnudzon dengan baik tanpa ada orang yang membimbing, mengarahkan, atau apakah bisa? Karena misalkan hanya dengan mendengar motivator-motivator yang banyak di medsos itu, kemudian kita meniru, mengamalkan, terus apakah mungkin bisa? Kalau hasil maksimal sepertinya sulit. Nggak bisa sih bisa, tapi hasilnya nggak bisa maksimal. Karena butuh dijelaskan lebih dalam dan luas bahaya prasangka itu sendiri. Ini harus terus menerus diulas, diulang, dipertegas, diperjelas, dimisalkan, agar efek atau bahaya dari buruk sangka itu benar-benar membuat kita takut dalam arti sesungguhnya. Apa harus ada figur pengontrol begitu? Ya, sama dengan begitu istilahnya, harus ada figur pengontrol. Karena di pemahaman kami dulu, kami pernah mendengar ada hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Ya,
saya tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Iya. Nah, bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah itu bagaimana? Sementara yang kita tahu Allah itu ya tidak kelihatan, tidak kasat mata seperti kita. Makanya ya harus latihannya harus intens. Latihannya nomor satu ya kepada Khalifah Allah. Harus ya istilah wong Jawa pangeran katon. Kudu duwe pangeran katon. Sering sowan wong sing soleh. Itu istilah kemarin itu ya. Pangeran katon. Itu latihannya masih. Tapi ya nantinya ya lebih begitu. Jika latihannya pada sampai tinju ini, itu kalau latihannya kurang serius, kurang anu terus tampil untuk ringan ya KO teman. Ya KO. Latihannya harus sedemikian rupa. Sangat intens. Intens latihan terus menerus. Ini harus punya pelatih. Latihan nggak ada pelatih, nggak muda-muda. Nah, pelatihnya adalah pembimbing atau istilah di tarekat itu ya guru mursyid itu pelatih. Ya, karena jika tidak dilatih oleh pelatih ahli, seringkali ini penyakit umum menungso merasa sudah, padahal belum menurut Allah. Ramadan itu wilayah hati, maka harus cari dokternya hati. Iya, yang benar-benar paham seluk-beluk kehatian. Seluk-beluk soal hati. Tentang rasa. Masya Allah itu luasnya, halusnya, pelik. Waduh, Masya Allah itu tidak ada yang lebih dalam dari hati, itu tidak ada. Dalamnya lautan Atlantik sekalipun masih bisa diduga, bisa dikira-kira. Tapi dalamnya hati, siapa tahu? Gak ada selain yang menciptakan.